내 청을 받아주겠. Kabar dikirimnya Jumong ke negara Han sudah sampai ke telinga Pak Jarwo. Di hadapan trio Wek-Wek, ia menyampaikan kekhawatirannya. Musong yang juga ada di sana merasa kecewa. Ia lantas meragukan perdamaian dengan Daeso. Padahal kemarin mereka sudah bersedia membuat pedang khusus untuknya, namun masih berniat mengirim Jumong untuk pergi. 아가씨, 주모 왕자님 오십니다. Sementara itu terlihat Jumong menemui Yesoya. Yesoya memastikan kebenaran kabar Jumong yang akan dikirim ke negara Han. Dan memang begitulah kebenarannya. Kepergian Jumong tidak lain untuk menjaga ayah, ibu, dan juga Yesoya agar terhindar dari bahaya. Jumong ingin Yesoya tetap dibuyo sebagai balas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Paman Daeso mengabarkan para pejabat yang lain bahwa Jumonglah yang akan pergi ke negara Han. Namun Dukbul tidak setuju dengan hal itu. Ia lantas menemui Daeso untuk menyampaikan keberatannya. Menurutnya Jumong harus tetap berada di samping Daeso. Lalu Dukbul mengusulkan Pangeran Yongpo saja yang dikirim. Walaupun hal itu akan ditentang oleh Permaisuri, namun sebagai calon raja masa depan, ia harus mampu menghancurkan dinding Permaisuri. Permaisuri Wunha sudah merasa lega sebab ramalan yang diterimanya benar. Namun lagi-lagi ia harus kecolongan karena Daeso berubah pikiran dan mengirimkan Yongpo sebagai penggantinya. Tentu saja Yongpo sendiri keberatan dengan keputusan kakaknya itu. Mereka berdua hampir berduel dan dilerai oleh Wunha yang tiba-tiba datang untuk menentang keputusan Daeso. Sedangkan Yongpo dapat mengetahui siapa pemilik ide itu. Ia pun langsung melabrak Dukbul dan mengancam semua orang yang ada di istana. Namun seperti biasanya Dukbul hanya menanggapinya dengan santuy. Di sisi lain, Yohwa sangat mencemaskan Jumong. Beliau menceritakan pada raja bahwa Pangeran Daeso ingin menjadikan Jumong sebagai jaminan perdamaian. Raja Gemua kemudian meminta Songju memanggil Daeso agar menemuinya. Sebelum pergi, Wunha memperingati putranya untuk tidak berubah pikiran lagi di hadapan raja. Saat bertemu dengan Raja Gemua, Daeso mendapatkan teguran atas sikapnya tersebut. Namun Daeso memiliki alasan tersendiri untuk keputusannya tersebut, yaitu untuk menghindari peperangan. Dan ia akan tetap teguh mengirim Jumong sebagai jaminan untuk perdamaian. Tindakannya ini tak lain berdasarkan pada mandat kekuasaan yang Raja Gemua sendiri berikan kepadanya. Sontak sikap Daeso tersebut membuat kondisi raja semakin memburuk. Sedangkan Doci dan Pangeran Yongpo masih dengan rencananya untuk membunuh Daeso. Dan kali ini rencana mereka diketahui oleh trio Wek-Wek. Mereka sudah menyiapkan pasukan terbaiknya untuk melancarkan rencana itu. Di tempat lain, Yang Sul tengah berbicara dengan Daeso. Ia mengusulkan mengadakan upacara pernikahan Jumong dengan Yesoya sebelum Jumong pergi. Walaupun ia sendiri tahu jika Jumong dan Susono pernah memiliki hubungan khusus. Dan hal ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang menarik bagi Yang Sul. Sementara itu Raja Gemua dan Yohwa yang mengkhawatirkan Jumong, mereka pun lantas memintanya untuk meninggalkan Buyo. Meninggalkan Buyo namun tidak juga pergi ke negara Han. Mendengar itu lantas Jumong pun menolak. Dengan alasan ia akan pergi ke tempat musuh untuk mempelajari banyak hal di sana. Dan ia juga berjanji akan kembali suatu saat nanti. Mendengar ucapan Jumong yang yakin tersebut, Yohwa dan Raja Gemua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah itu ia memberi jawaban kepada Daeso bahwa ia bersedia dikirim ke Chang'an dengan syarat Daeso harus melindungi raja dan ibunya. Selain itu, Daeso harus mengizinkan Yesoya tetap tinggal di istana. Daeso kemudian menawarkan pernikahan Jumong dan Yesoya. Dengan begitu, Jumong tidak akan kesepian di tempat yang jauh. Daeso juga meminta Jumong untuk melupakan Susono yang kini berstatus istri orang lain. Namun untuk saat ini Jumong belum bisa memberikan keputusannya. Ketika Jumong sedang berpikir, datanglah trio Wek-Wek yang memberikan kabar mengenai kegiatan Yongpo dan Doci yang sangat mencurigakan. Jumong juga menghubungkan dengan sikap Yongpo akhir-akhir ini yang sepertinya akan melakukan sesuatu yang besar. Jumong pun langsung bergegas mencari Yongpo.
Saat bertemu, ia justru diomeli karena memihak Daeseo dan akhirnya kini ia harus dikirim ke Chang'an. Itu semua dilakukan karena Jumong tidak memiliki kekuatan. Namun bagi Yongpo itu bisa saja terjadi jika mereka bersatu. 무슨 방도가 있습니까? Dari sana, Jumong mulai mengulik strategi yang akan Yongpo gunakan. Namun untuk sementara ini Yongpo masih bungkam dengan strateginya. 몸조심이나 하거라. 가자. Di Hyuntugon sendiri, Yang Jong mencari masalah dengan pedagang bawahan Yontabal yang bertugas di Hyuntugon. 연타발 상단의 행수냐? Ia merasa terganggu dengan pedagang tersebut. Alasannya karena sebelumnya klannya memberi bantuan kepada Buyo. Sebagai seorang pedagang tentu hal tersebut tidak terlalu dipedulikan. Namun Yang Jong tetap tidak memberinya ampun. 나와 한나라를 능멸하겠다는 것이 아니냐? 이놈을 당장 하옥하고 나머지 상단을. 대수님! 아가씨 큰일 났습니다. Mendengar kabar tentang kondisi pedagangnya yang di Hyuntugon, Susono menjadi sangat marah. Ia berencana menyerang Biryu dan membunuh Songyang. 송량의 횡포와 도발을 참지 않겠습니다. Namun niatnya tersebut ditahan oleh Yang Tak. Berbeda dengan Sayong dan Wote yang sependapat dengan pikiran Susono. Mengingat Yerubu yang tidak cukup kuat melawan Biryu, Wote mengusulkan menggunakan pembunuhan bayaran untuk menghabisi Songyang tanpa peperangan. 내가 자객을 이끌고 가서 송량을 Charyong berusaha menghentikan dengan membocorkan rencana Susono. Karena jika Songyang terbunuh maka Chanso tidak bisa menjadi kepala klan. 송량 군장께 이 서신을 전하거라. 예. Kali ini Susono merasa tertekan pada masalah yang menimpa klannya. Terlebih lagi karena ia adalah kepala klan saat ini. Namun Yontabel menguatkannya dan mengatakan bahwa Susono pasti bisa melakukan yang terbaik. 네가 헤쳐나가거라. Mbak Yuli juga ikut menasihati Susono agar tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Ia juga menyinggung hubungan Susono dengan Jumong. Walaupun saat ini hubungan mereka kurang baik, namun suatu saat nanti bisa saja mereka akan bergabung lagi untuk mewujudkan sesuatu yang besar. 두 분이 힘을 합쳐. 저도 위험하다는 것을 알고 있지만 Sementara itu Jumong dan trio Wek-Wek sudah mengetahui rencana Yongpo, yaitu menyerang Daeseo. Jumong meragukan pasukan Yongpo jika melawan pasukan Daeseo. Namun bisa saja jika mereka menyerang saat Daeseo meninggalkan istana. Dan Jumong tentunya seakan mendapat kesempatan dari sana. 잘된 것이 아닙니까? Saat pertemuan pejabat istana, Paman Daeseo mengatakan bahwa Songyang ingin Daeseo berkunjung ke negaranya. Mereka membahas kepemimpinan Songyang atas klan Cholbun. Walaupun tidak sejaya saat masa Yontabal dulu, namun Daeseo akan membantunya. Tentu saja itu sebagai wujud karena Songyang telah membawa Pak Jarwo untuknya. 모팔모를 잡아보낸 공도 있으니. Di tempat lain Yongpo berpikir ingin membunuh Daeseo. Namun jika gagal nyawanya sendiri yang akan berada dalam bahaya. Ia akhirnya terpikir sebuah ide, yang mana ia akan merubah rencana dengan memakaikan seragam militer Cholbun pada pasukannya. Maka jika pasukannya gagal, Daeseo akan menuduh Cholbun sebagai dalangnya. 기가 막힌 판단이십니다. 모두들 이 투구와 갑. Kabar itu pun juga sampai ke Jumong berkat Ohi yang memata-matai mereka. 모두 게르의 군사로 위장시켰습니다. 게르의 터퍼 시울 음모구나. Sementara itu Daeseo berkunjung ke Cholbun. Di sana ia bertemu dengan Songyang dan kepala klan Cholbun yang lain termasuk Susono. Tujuan mereka berkumpul tak lain adalah membangun hubungan damai. 형제의 정을 나눌 것이요. Sebagai bentuk keterlibatan satu sama lain, Daeseo pun meminta klan Cholbun membayar pajak kepada Buyo. Suatu kabar yang mengejutkan bagi para kepala klan Cholbun lainnya. 응하겠습니다. Namun tidak dengan Songyang. Setelah melakukan pertemuan dengan klan Cholbun, ia pun menemui Susono secara pribadi. Ia mengabarkan pernikahan Jumong dengan Yesoya sebelum pergi ke Chang'an. Mendengar itu, Susono pun terlihat sedih. Daeseo dan rombongannya dalam perjalanan kembali ke Buyo. Handang memerintahkan pasukannya menyerang rombongan Daeseo. Dan pertarungan sengit pun tak bisa dihindarkan. Pada pertarungan tersebut, pasukan Buyo semakin terjepit. Tiba-tiba Jumong dan trio Wek-Wek datang dan menolong Daeseo bak pahlawan kesiangan. Mereka menghabisi para prajurit yang menyerang Daeseo dengan cepat. Jumong menggunakan kemampuan memanahnya yang luar biasa untuk menyelamatkan Daeseo.
Kehadiran Jumong juga meluruskan kesalahpahaman pasukan Daeso atas pasukan Gerubu. 목숨이 붙어있는 놈들을 찾거라. 왕자님, 방전. Mendengar kabar itu, Yongpo pun cemas. Ia mendapat laporan handang jika Daeso mendapatkan bantuan dari Jumong. Mendengarkan itu, Yongpo pun marah besar dan kembali ke istana. 만 놈이 감히 내 일을 망쳐? Doci dan Handang berniat kabur tapi dihadang oleh pasukan Naru. Tentu saja mereka dihajar habis-habisan. Setelah menangkap Doci dan Handang, barulah mereka mengetahui siapa dalang di balik ini semua. Dia adalah Pangeran Yongpo. 주몽이가 도와 위기를 벗어날 수 있어. Mengetahui itu, Daeso pun marah besar. Ia langsung menodongkan pedang ke leher Yongpo. 이놈이 소자를 죽이려 하였습니다. Wunha tidak menyangka dengan perselisihan antara dua putranya tersebut. Dengan tanpa basa-basi, Daeso pun menebaskan pedangnya ke arah Doci dan Handang. 소인을 영포 왕자님의 Dan kini giliran Yongpo. Namun Daeso dihalangi oleh ibunya yang histeris membela Yongpo. Hingga akhirnya Daeso mengurungkan niatnya dan mengurung Yongpo ke dalam penjara. Kabar itu pun juga sudah sampai kepada Yehua. Sedangkan trio Wek-Wek yang juga terlibat sangat memahami perasaan Jumong saat ini. Ini semua ia lakukan untuk membela Gerubu dan fitnah dari Yongpo, sehingga ia terpaksa menyelamatkan nyawa Daeso. 왕자님 심정이 어떻겠냐? Selanjutnya Daeso memanggil Jumong agar menemuinya. 난 너에게 큰 빚을. Jumong memohon pengampunan Daeso atas nyawa Yongpo. Daeso benar-benar marah kali ini. Ia tidak akan memaafkan adiknya yang selalu mengacau itu. Namun ia juga masih tetap akan mengirim Jumong walau kali ini Jumong berjasa untuk nyawanya. Untuk berbalas budi ia hanya berjanji akan mencari cara dan melakukan segalanya untuk memastikan Jumong cepat kembali. 를 써서라도 네가 빨리 돌아올 수 있도록 떠날 채비를 하거라. Malam harinya Yehua menanyakan alasan Jumong menyelamatkan Daeso. Jumong menceritakan segala kemungkinan yang terjadi jika Jumong tidak bertindak. Ia tidak bisa membiarkan Gerubu dalam bahaya begitu saja. 게루가 처할 위기를 두고 볼 수 없어. Setelah menemui Jumong, Yehua menemani Raja Gemua minum. Sambil sedikit mabuk, Raja menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi antara putranya. Sedangkan Bunha sangat mengkhawatirkan Yongpo. Ia cemas jika Daeso akan membunuh adiknya itu. Bunha harus mencari cara agar dapat meredam amarah Daeso. Berbeda dengan Yangsul, saat ia tahu apa yang terjadi, ia justru memprovokasi Daeso agar membunuh Yongpo demi memulihkan kekuasaan. Daeso tidak menyangka jika istrinya itu adalah psikopat dan membuat Daeso semakin tidak nyaman lalu mengusir Yangsul untuk pergi. Namun walau begitu, Yangsul masih dengan wajah yang tenang. Sedangkan Wunha masih mencemaskan Yongpo. Ia mengunjungi Yongpo yang berada di penjara. Yongpo menitipkan pesan untuk Daeso jika dirinya siap menerima hukuman apa saja, asalkan dirinya masih diberi kesempatan hidup. Shin berpindah pada Susono. Walaupun berusaha keras untuk tidak memikirkan Jumong, namun Susono masih belum bisa melupakannya. Kata-kata Daeso tentang pernikahan Jumong masih terngiang di telinganya. Ditambah lagi, Sayong mengatakan bahwa Jumong menolong Daeso untuk melindungi Gerubu. Susono memikirkan Jumong yang ternyata masih peduli pada klannya. Dan lamunannya buyar saat Wote mendatanginya dan menyampaikan kecurigaannya terhadap Charyong sebagai mata-mata Songyang. Hal itu dikarenakan kala itu mereka sengaja menjebak Charyong dengan mengirimkan pasukan untuk membunuh Songyang. Charyong langsung mengabarkan situasi itu pada Songyang lewat surat. Namun sayang transaksi surat itu dihentikan oleh Wote. Saat surat itu sudah sampai ke tangan Susono, ia akan menyelesaikan dan merahasiakan hal ini. Mengetahui itu, Susono pun bergegas mengunjungi Charyong secara pribadi. Kali ini ia masih memberi dispensasi untuk bibinya tersebut demi Yontabal. Namun jika hal ini terjadi lagi, maka ia tidak akan memberi ampun. 만약 또다시 이런 일이 벌어진다면 그땐 절대로 용서하지 않을 것입니다. Setelah keluar dari ruangan Charyong, lagi-lagi Susono merasa sakit di bagian perutnya. Dan saat Mbak Yuli memeriksa, ternyata Susono sedang mengandung. Susono 원장님,
수택을 하였습니다. Wah, ini kabar baik atau kabar buruk ya guys? Karena saat Wotae mendapatkan kabar tersebut, ia tidak tampak bahagia. 지금 즉시 부여의 사신을 보내. Keesokan harinya, Yang Jong sudah mengirim orang untuk menjemput Jumong. Jumong mengucapkan salam perpisahan kepada trio Wek-Wek. Namun mereka bertiga tetap ingin berada di sisi Jumong kemanapun Jumong pergi. 부인은 왕자님을 따를 것입니다. 왕자님, 왕자님께서 Setelah itu, Jumong menemui Pak Jarwo untuk mengucapkan selamat tinggal. Pak Jarwo menangis dan sangat sedih. Beliau mengatakan bahwa ia ingin ikut dengan Jumong, tapi tentu saja Jumong menolak. Jumong yakin bahwa semua kesulitan dan masalah ini pasti akan membuat mereka lebih kuat lagi. Demi mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka, maka pengorbanan diperlukan dan kesulitan harus dilalui. 왕자님, 주저앉을 수도 있는 것이요. Mereka kemudian minum bersama untuk perpisahan kali ini. Pak Jarwo mengancam trio Wek-Wek apabila tidak menjaga Jumong dengan baik. 내가 그때 니놈들을 확 죽여버릴 거야. Jumong kemudian menemui ibunya untuk berpamitan. Dan Yeohwa berpesan sebelum Jumong pergi alangkah lebih baik jika ia menikah dengan Yesoya. Walaupun Yeohwa tidak tahu bagaimana perasaan Jumong terhadap wanita itu, namun ia berharap mereka bisa saling dukung satu sama lain. Jumong tidak memberi tanggapan apa-apa sebab ia sendiri masih belum bisa move on dengan Susono. 애미 뜻에 따라다오. Shin menunjukkan Yesoya yang sedang berjalan-jalan di kota bersama pelayannya. Di sana tanpa sengaja seorang pria melihatnya. Ia adalah anak buah Sultak yang kemudian melapor pada tuannya. Sultak dan para prajuritnya langsung bergegas mengepung Yesoya. 오랜만이구나. Kemudian menangkapnya dan hendak membawa kembali ke Baekhan. Dan parahnya, mereka juga membunuh pelayan yang ingin melindungi Yesoya. 왕자님, 큰일 나. 예소야 아가씨가 납치되었다 합니다. Mendengar kabar tersebut, Jumong dan trio Wek-Wek bergegas mengejarnya. Mereka berhasil menghadang rute perjalanan pasukan Sultak. Terjadi pertarungan sengit antara dua kubu. Singkat cerita, pertarungan itu dimenangkan oleh pihak Jumong. Tidak mau ambil resiko lebih, Sultak pun menarik mundur pasukannya. Akibat itu, Yesoya pun berhasil diselamatkan. Melihat Yesoya yang terancam membuat Jumong merasa ingin melindunginya. Malamnya, Jumong berkunjung ke kamar Yesoya. Tujuannya tak lain Jumong mengutarakan maksud hati untuk menikahi dan membawa Yesoya ke Chang'an. 왕자님의 뵙기. Walaupun itu sebuah kehormatan bagi Yesoya, namun ia tidak ingin menjadi beban bagi Jumong. Jumong kembali meyakinkan Yesoya walaupun ia belum sepenuhnya melupakan Susono, namun Jumong akan tetap berusaha. 이미 엇나간 인연. Sementara itu, Wunha masih saja mencari cara bagaimana menyelamatkan Yongpo. Ia meminta Maoryong membujuk Daeso, namun Daeso menolak untuk bertemu dengannya. Melihat kegagalan itu, Wunha pun marah dan menghina Maoryong. 제 신녀라고 권위가 없으니 Kini Maoryong telah kehabisan kesabarannya dan mengatakan bahwa ia tidak akan mau menerima penghinaan dari Wunha lagi. 더 이상 이 같은 수모는 참을 수 없습니다. Mendengar itu tentu saja Wunha tidak menyangka akan mendapat perlawanan dari pihak yang selama ini mendukungnya. Kemudian Paman Daeso mencari dukungan pejabat untuk menyelamatkan Yongpo. Namun tidak ada pejabat satupun yang mau membantu Yongpo. 소해서는 안 된다고 봅니다. 시장군! Tiba-tiba saja Songju masuk dan menyampaikan pesan dari Raja Gemua ingin bertemu Dukbul. Setelah bertemu, awalnya Raja masih basa-basi membahas kekuasaan Dukbul sebagai Perdana Menteri. 송구합니다, 폐하. Namun tujuan sebenarnya adalah meminta bantuan Dukbul untuk menyelesaikan konflik antara Daeso dan Yongpo. Dukbul mendapatkan ide dan langsung menemui permaisuri Wunha. Dukbul mengusulkan mengirim Yongpo ke Han menggantikan Jumong. 주몽왕자를 대신해 한나라에 보내시. Tujuannya selain dapat memberikan kekuasaan bagi Daeso, ide itu juga dapat menyelamatkan Yongpo. Dan Wunha bertugas membujuk Daeso agar mau mengirim Yongpo menggantikan Jumong sebagai jaminan perdamaian. 이 죽상은 황마마만이야. Wunha kemudian melaksanakan saran Dukbul. Walaupun berat hati, namun tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan Yongpo. Ia memohon bahkan sampai berlutut di hadapan anaknya sendiri. 날 마지막으로 정하마. Tentunya hal itu membuat Daeso tidak enak hati. Dan akhirnya Daeso pun berubah pikiran. 영포가 죽으면 이 애미도 죽는. Ia kemudian menemui Yongpo di penjara dan menyampaikan tujuannya, yaitu mengirimkan Yongpo ke Chang'an.
Pangeran Yongpo tidak dapat protes karena memang nyawanya dipertaruhkan di sini. Unha datang dan langsung memeluk Yongpo penuh kasih sayang. Ia tampak bersyukur konflik antara dua putranya sedikit mereda. Dengan ditunjuknya Yongpo sebagai delegasi kenegarahan, berarti Jumong tetap di istana. Yohwa dan Raja Gemwa tampak bahagia mendengarkan kabar tersebut. Selanjutnya Daeso memanggil Jumong untuk memberitahukan pergantian utusan ke Chang'an. Melihat Jumong yang selama ini tunduk kepada Daeso, membuat Daeso memberikan kepercayaannya kepada Jumong. Berkat itu kali ini Jumong mendapatkan tugas memimpin pasukan Buyo dan menjadi tangan kanan Daeso. Mereka akan bersama-sama memimpin Buyo. 부여의 병권을 맡기겠다. Terlepas akan hal itu, pernikahan Jumong dan Yesoya akan menjadi sebuah upacara yang sangat besar. 성대하게 올릴 것이다. Namun sayangnya part kali ini bersambung pas lagi seru-serunya.